Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Rizky Bintang Samadi akan menjelaskan flowchart dari codingan program untuk menghitung IPK. Jadi di sini kita lihat, pertama kita mulai dulu. Terus ini di kotak flowchart preparation kita masukin semua variabelnya. Jadi untuk codingan ini kita butuh 3 jenis tipe data ya, yaitu ada string, integer, sama float. Nah, ini string itu, yang pakai string itu yang tipe data yang dia itu huruf ya, teman-teman. Kalau integer itu dia angka gini. Kalau float itu dia angka tapi desimal. Jadi kita sesuaiin aja. Misalnya ini mahasiswa kan pasti huruf, jadi dia string. SKS ini pasti integer. Terus kuis, nilai UTS, nilai keaktifan itu pasti float. Terus kita lanjut aja, kita ke input nama dan NPM. Di preparation kita langsung ke kolom input. Ini di sini kita input nama dan NPM. Terus outputnya itu pilihan mata kuliah. Jadi habis kita input nama dan NPM, kita langsung disuruh untuk memilih pilihan mata kuliah yang akan kita masukkan nilainya. Terus setelah input mata kuliah yang dipilih, kita kan itu pakai switch memilihnya. Kita pilih 1 sampai 9. Kalau yang dipilih lebih dari 9 sama kurang dari 1, dia akan langsung selesai N. Tapi kalau yang dipilih 1 sampai 9, kita akan lanjut input nilai dan SKS. Ini di kolom input ini kita input nilai dan SKS. Habis itu kalau nilai dan SKS kita kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 85, itu dia bakal ngulang looping terus, teman-teman. Karena syarat nilai keaktifan itu 0 sampai 85. Oke, jadi kalau udah 0 atau 85, kita lanjut untuk masukin nilai tugasnya sama aja 0 sampai 85. Kalau dia kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 85, inputnya bakal salah dan codingannya bakal nge-looping buat kita input lagi nilai tugas kita. Begitu selanjutnya sampai ke nilai kuis, lanjut ke nilai UTS, lanjut ke nilai UAS. Udah itu, kalau kita udah masukin nilai keaktifan, nilai kuis, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, sistemnya akan otomatis menghitung nilai akhirnya dengan rumus. Nilai akhirnya itu nilai keaktifan dikali 0,1 ditambah tugas dikali 0,35 tambah kuis dikali 0,15 ditambah UTS dikali 0,2 dan ditambah UAS dikali 0,2. Ya, ini seperti bobot nilai yang yang ditetapkan Bu Titin ya, teman-teman nih. Keaktifan itu 10%, tugas itu 35%, kuis itu 15%, UTS itu 20%, dan UAS itu 20%. Lanjut, setelah menghitung nilai akhir dengan rumus, kita menghitung huruf mutu dan angka mutunya. Terus kita menentukan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai akhir. Jadi misal tuh, kalau misalnya nilainya 76 ke atas, itu dia bakal dapat A gitu. Atau ntar dia bakal dapat E, lulus atau tidak lulus. Setelah kita menentukan lulus atau tidak lulusnya, program akan langsung menghitung nih di kolom flowchart proses ini, menghitung total SKS dan IPK dari mahasiswa tersebut.
dengan cara mengalihkan nilai akhir dengan SKS-nya yang sudah diinput tadi. Nilai akhir Alpro dikali SKS Alpro ditambah nilai akhir kalkulus dikali SKS kalkulus ditambah nilai akhir PTI dikali SKS PTI ditambah nilai akhir PBI dikali SKS PBI ditambah nilai akhir industri dikali SKS industri ditambah nilai akhir pendidikan Pancasila dikali SKS pendidikan Pancasila ditambah nilai akhir pengling dikali SKS pengling ditambah nilai akhir kearifan lokal dari kali SKS kearifan lokal. Lalu semuanya kita bagi dengan total SKS-nya. Setelah itu, program akan menampilkan outputnya menampilkan kartu hasil studi. Baik, seperti itu flowchart dari program menghitung IPK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ramadan. NPM saya 2415061062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Visi.Code dari kelompok 4 dari studi kasus 3. Yang pertama-tama kita memulai program. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel yang diperlukan untuk menyimpan data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Yang pertama-tama ada mahasiswa NPM mata kuliah sebagai variabel string, kemudian pilihan mata kuliah dan total SKS sebagai variabel integer, SKS dan nilai yang dimana terdapat nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS untuk setiap mata kuliah sebagai variabel float. Kemudian ada nilai akhir, huruf mutu, dan mutu untuk setiap mata kuliah sebagai variabel float dan string. Kemudian yang terakhir ada IPK sebagai variabel float. User diminta untuk memasukkan nama dan NPM, kemudian menggunakan loopingan for untuk yang memungkinkan memilih 9 mata kuliah. Untuk setiap mata kuliah yang dipilih, program meminta untuk menginputkan jumlah SKS dan kemudian menginputkan nilai keaktifan dengan rentang dari 0 sampai 85, kemudian menginputkan nilai tugas dengan rentang 0 sampai 85, kemudian menginputkan nilai kuis dari 0 sampai 85, menginputkan nilai UTS dari 0 sampai 85, menginputkan nilai UAS dari 0 sampai 85, kemudian nilai akhir dihitung berdasarkan bobot yang telah ditentukan untuk setiap komponen nilai. Berdasarkan nilai akhir tadi, program menentukan huruf mutu dan angka mutu menggunakan kondisi if-else. Kemudian, output hasilnya, setelah semua mata kuliah diproses, program menghitung total SKS dan indeks prestasi kumulatif. Program menampilkan kartu hasil studi yang mencakup semua nilai, angka mutu, huruf mutu, total SKS, dan IPK. Jika pengguna memasukkan pilihan mata kuliah yang tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar. Kemudian program pun berakhir. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan coding program untuk menghitung IP semester. Yang pertama itu ada include iStream, di mana include iStream ini berfungsi sebagai memungkinkan program untuk menjalankan operasi output dan juga input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan coding program untuk menghitung IP semester.
Yang pertama itu ada include ice cream, yang dimana dengan perintah ini memungkinkan kita untuk menjalankan operasi input dan juga output. Lalu yang berikutnya adalah include string, yang dimana menyediakan implementasi string yang berbeda. Lalu seperti biasa using namespace std dan juga berikutnya. Nah, yang di bawah ini adalah variabel yang saya gunakan dalam coding program saya. Yang pertama itu dengan tipe data string, yaitu mahasiswa, NPM, mata kuliah. Lalu juga dengan tipe data integer, pilihan mata kuliah, total SKS, dan integer SKS semua mata kuliah. Lalu float keaktifan, float tugas, float kuis, float UTS, float UAS, dan juga float nilai akhir, dan juga float angka mutu, dan juga float IPK. Di sini saya pisahkan karena agar tidak bingung ketika membaca programnya. Lalu yang berikutnya ada string huruf mutu, di mana di sini saya bedakan menjadi 9 sesuai mata kuliahnya. Lalu yang berikutnya adalah cout. Cout ini adalah fungsi untuk menampilkan output yang akan kita inputkan. Jadi di sini yang akan saya tampilkan yaitu masukkan nama Anda. Jadi untuk in-nya itu adalah mahasiswa, di mana nanti pengguna akan menginputkan namanya. Lalu yang berikutnya adalah out masukkan npm Anda, di mana nanti akan ada in npm. Lalu di sini akan memulai loop, di mana loop ini adalah setiap mata kuliah yang dipilih, di mana kita menggunakan switch, di mana switch itu adalah pencabangan, sehingga tergantung yang dipilih, pilihan mata kuliah ini akan dimasukkan ke program berikutnya, di mana di sini case pertama adalah ketika pengguna memilih mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi di sini akan ditampilkan masukkan jumlah SKS algoritma dan pemrograman. Lalu nanti pengguna akan menginputkan berapa SKS-nya, lalu cout berikutnya adalah masukkan nilai keaktifan, di mana di sini rentangnya 0 sampai 85. Lalu pengguna akan menginputkan keaktifan Alpro, lalu juga berikutnya sampai ke bawah sini. Lalu yang berikutnya adalah program akan menghitung nilai akhir setiap mata kuliah, di mana dengan rumus keaktifan mata kuliah dikali 10%, lalu tugas mata kuliah dikali 35%, lalu kuis dikali 15%, UTS dikali 20%, dan UAS dikali 20%. Untuk ketentuan berapa persennya ini tergantung masing-masing, karena di sini sesuai perintahnya adalah seperti ini, jadi saya kalikan dengan seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah if else, di mana jika nilai akhir alpronya itu lebih dari 76, maka huruf mutunya adalah A, dan jika lebih dari 76, maka angka mutunya adalah 4. Lalu di sini jika misalnya nilai alpronya lebih dari atau sama dengan 71, di sini akan menampilkan B+ dengan angka mutu 3,5, dan berikutnya sampai ke bawah sini. Jika nilai alpronya tidak sama dengan 50 atau di bawah 50, maka nilainya adalah E dengan angka mutu 0. Lalu yang di bawahnya adalah cout, di mana kita akan menampilkan nilai akhir algoritma dan pemrograman dengan menampilkan nilai akhir alpro. Lalu berikutnya kita juga akan menampilkan angka mutu, di mana di sini kita menginputkan variabel angka mutu alpro, dan juga berikutnya hingga huruf mutu. Break ini untuk berikutnya, di mana pengguna bisa memilih mata kuliah berikutnya yang ingin dipilih. Lalu kalau misalnya di sini case 2 adalah kalkulus, jadi pengguna bisa memilih sesuai pilihan berikutnya dengan cara yang sama. Begitu sampai mata kuliah yang ke-9 terselesaikan. Jika mata kuliah ke-9 sudah terselesaikan, maka di sini kita jika menginputkan angka 10 karena tadi batasannya 1 dan kurang dari 9, jika kita menginputkan di bawah 1 ataupun juga di atas 9, maka akan muncul mata kuliah tidak valid. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita sudah menginputkan semuanya, kita sudah mengulang sebanyak 9 kali sesuai perintah tadi, maka akan masuk ke
penghitungan KHS, di mana untuk penghitungan KHS ini memerlukan IPK, di mana IPK itu rumusnya adalah angka mutu dikalikan dengan SKS setiap mata kuliah. Lalu ditambahkan dengan semua mata kuliah dibagi dengan total SKS. Nah, total SKS ini dihitung dengan rumus SKS mata kuliah ditambah dengan SKS mata kuliah yang lainnya. Dan di sini adalah program tampilan kartu hasil studi, di mana di sini kita menampilkan out kartu hasil studi dan juga menginputkan nama mahasiswa dengan dengan variabel mahasiswa, lalu NPM dengan variabel NPM. Di sini setiap mata kuliah saya tuliskan, saya outkan dengan seperti ini algoritma dan pemrograman. Di sini saya tuliskan juga outnya nilai, dan juga di sini saya inputkan variabel setiap mata kuliahnya berikut sampai akhir. Lalu yang di bawah ini adalah total SKS, di mana total SKS didapatkan dari rumus yang di atas ini, dan juga indeks prestasi semester ini didapatkan dari variabel IPK. Lalu yang berikutnya adalah end loop dan program selesai, dan nanti program ini akan menghasilkan kartu hasil studi yang sudah kita jalankan tadi. Baik, selanjutnya bisa diklik build and run. Lalu akan muncul tampilan masukkan nama Anda. Di sini bisa masukkan nama pengguna, lalu juga menu NPM dimasukkan. Lalu di sini akan muncul pilihan mata kuliah. Bisa kita pilih mata kuliah apa saja yang ingin kita dahulukan. Misalnya yang pertama adalah algoritma, lalu SKS-nya berapa, lalu masukkan nilai kita. Nah, berikutnya akan muncul di bawahnya nilai akhir algoritma dan juga angka mutu. Lalu jika semua operasi itu sudah selesai, akan muncul kartu hasil studi dengan variabel-variabel yang sudah ditampilkan.